Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Sahabat Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di era kita di mana kita sudah sering mendapat masukan tentang bagaimana kita menghadapi krisis, pertanyaan siapa sih saya itu menjadi penting bagi masyarakat kita, khususnya untuk menghadapi krisis. Dan seringkali jawaban yang diberikan ada di dalam diri kita. Kamu hebat, kamu bisa, kamu harus bisa menerima dirimu. Meskipun ada maksud baik dalam jawaban-jawaban seperti ini, tetapi kali ini saya ingin kita menjawab pertanyaan itu dengan dua kata ini, sahabat Allah. Ada 3 kali Abraham disebut sebagai sahabat Allah dalam Alkitab kita. Pertama, 1000 tahun lebih sejak kematian Abraham, yaitu di tengah sebuah doa. Raja Yosafat terancam oleh pasukan musuh, dan di saat ia berdoa kepada Allah meminta bantuan, dia mengingatkan Allah tentang Israel sebagai keturunan Abraham, sahabat Allah. 2 Tawarik 20 ayat 7, demikian firman Tuhan. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Kali kedua adalah beberapa ratus tahun kemudian, yakni pada masa pembuangan ke Babel. Yesaya membuat nubuat dari Allah untuk bangsa Israel. Saat itu Allah melalui Yesaya menyebut Israel sebagai sahabatnya. Allah mengatakan demikian, Israel itu adalah yang telah aku pilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ya, terjemahan literalnya adalah sahabatku. Kali ketiga adalah di Perjanjian Baru dalam surat dari Yakobus. Di saat ia menjelaskan tentang kesatuan antara iman dengan perbuatan, lalu ia membawa Abraham ke dalam penjelasannya itu sebagai contoh. Demikian perkataan Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Lalu saudara-saudara, di tengah percakapan Yesus dengan muridnya pada malam sebelum ia disalibkan, Yesus berkata seperti ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sahabat 3 kali disebutkan dalam perkataan Yesus tadi. Pribadi Abraham dan perjalanan hidupnya adalah penjelasan penting bagi kita untuk bisa tahu dan merasakan seperti apakah menjadi sahabat Allah itu. Juga penting mengapa kata yang persis sama ini yang Yesus pakai untuk menunjukkan hubungan dia dengan para pengikutnya. Menjadi seorang sahabat adalah kebalikan dari menjadi seorang musuh. Jelas, Abraham adalah seperti itu. Ia menanggapi Allah dengan tidak ada rasa curiga dan juga tidak ada rasa takut. Abraham bisa dibilang tahu bahwa Allah berada di pihaknya dan Allah selalu bersama dengannya, baik sebagai Allah maupun juga sebagai sahabat. Dan pada masa Abram, nama asli Abraham, para dewa yang disembah oleh keluarganya dan masyarakatnya pada waktu itu hampir tidak ada sisi lembutnya. Dewa-dewi begitu diingin dalam relasi dengan para penyembahnya. Dan kalau ada sesuatu yang dianggap tidak beres, maka pengorbanan adalah hal yang wajib. Bahkan persembahan kurban adalah bisnis besar di Timur Tengah kuno. Lalu sejak abad ke-8, orang-orang Kristen di Barat pun membuat Allah terkesan menjadi seperti itu. Pendeta atau pastor Anda akan memberitahu Anda setiap minggu
di mana letak kesalahan-kesalahan Anda. Ada banyak juga yang harus ditakuti dalam dunia ini. Ada banyak orang yang membahayakan keamanan kita, termasuk Allah. Tetapi Abraham melihat Allah melampaui pandangan seperti itu semua. Abraham tahu, dan itulah iman, bahwa Allah adalah sahabatnya. Abraham tidak disebut sebagai sahabat Allah karena dia punya keistimewaan yang menarik perhatian Allah, seperti murid favorit bagi gurunya. Tidak, dia tidak hidup dengan sempurna. Ia disebut sahabat Allah karena dia mengalami Allah dengan akurat dan benar. Ia menjalani hidup dengan Allah sebagai sahabatnya. Dia menanggapi Allah sebagai seorang sahabat. Ia percaya kepada Allah dan hidup sesuai dengan imannya itu. Persahabatan melibatkan pergumulan, kehilangan, ketegangan, bahkan masalah. Salah satu amsal favorit saya berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang sahabat kalau jujur dan benar akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati saudara. Seorang sahabat kalau benar-benar serius terhadap kebaikan Anda akan melakukan hal-hal yang terasa menyakitkan. Sahabat melakukan itu karena mereka menghormati kehormatan kita dan menghargai keunikan kita. Persahabatan Abraham dengan Allah berarti bahwa Allah memberitahunya untuk pergi, meninggalkan keluarga asal, negeri asal, untuk perjalanan yang jauh dan tidak pasti. Tanah Ur dan Haran yang stabil dan makmur ditinggalkan semata-mata karena Allah menyuruhnya pergi. Abraham tidak pernah menjalani hidup yang mudah sejak itu. Bacalah 12 pasal kisah tentang Abraham, dan saudara akan menghormati kesulitan-kesulitan yang Abraham lalui. Ada satu kalimat yang begitu berat bagi saya untuk saya terima yang dialami Abraham. Sewaktu Abraham tiba di daerah perjanjian, kalimat ini muncul. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Kejadian 12 ayat 6. Jadi tanah yang dijanjikan Allah, tanah itu sudah diduduki rupanya. Bukan tempat yang masih kosong, yang masih perawan. Tempat itu penuh dengan kota yang sibuk, tempat pemujaan berhala, pasar yang ramai. Abraham mungkin bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin negeri yang berpenduduk seperti ini menjadi milikku dan keturunanku? Tetapi kenyataan itulah negeri perjanjian yang Abraham temui. Tetapi dia percaya. Dia percaya Allah pengatur sejarah akan melakukannya. Kemudian saudara-saudara, ada elemen lain dalam kata sahabat. Sahabat adalah utamanya tentang relasi, bukan fungsi. Kita benar-benar bersahabat dengan orang-orang kalau kita benar-benar berteman dengan mereka karena siapa mereka, apa adanya, bukan karena apa yang bisa mereka lakukan. Memang benar, Allah adalah yang maha kuasa, yang melakukan banyak hal bagi kita, bahkan segala hal. Dia sudah berfungsi dengan baik sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat, penghibur, penolong, pelindung, dan lain sebagai macamnya. Tetapi menjadi sahabat Allah adalah berelasi dengan Dia bukan hanya karena perbuatan-perbuatannya saja. Itulah juga sebabnya mengapa Yesus menyebut para pengikutnya sebagai sahabat, bukan lagi hanya sebagai hamba. Kita tahu bahwa kita memang adalah hamba-hamba Allah, kita melayani Allah. Tetapi Yesus menambahkan elemen sahabat, yang berarti bukan hanya soal fungsi kita yang melayani Dia, tetapi berbicara soal relasi kita dengan Dia. Apa artinya persahabatan? Adalah dua orang yang saling bersentuhan satu dengan lain dan berbagi ketertarikan yang sama. Inilah yang Abraham alami. Dia melihat Allah begitu tertarik dan serius akan kehidupannya, maka sebagai balas ia menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Demikian pula ketika Yesus memanggil muridnya sebagai sahabat. Murid-murid melihat Yesus begitu tertarik akan hidup mereka. Dan kemudian setelah Yesus bangkit,
Setelah mereka mengerti maksud perkataan Yesus, maka mereka menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka. Baik Abraham maupun murid Yesus tidak berarti mereka tidak pernah salah kepada sahabatnya. Abraham pernah menertawakan perkataan Allah bahwa dia akan mendapatkan anak lewat Sarah istrinya yang mandul dan lanjut usia. Lalu dia juga berkali-kali berbohong demi menyelamatkan nyawanya. Kalau murid Yesus kurang apa lagi? Kurang percaya, takut, tidak mengenali Yesus, meninggalkan Yesus, menyangkali Yesus. Jadi saudara-saudara, hubungan sahabat seringkali minus kata sempurna. Justru kata sempurna, kalau tidak dibilang mustahil, sulit untuk dikenakan dalam persahabatan. Dalam hubungan kita bersahabat dengan Yesus, kata sempurna setidak-tidaknya belum bisa kita pakai di dunia ini. Selama di dunia ini tidak ada sahabat yang sempurna, dan kita juga tidak akan menjadi sahabat yang sempurna bagi siapapun. Sempurna itu artinya tidak pernah salah, tidak pernah menyakiti hati, tidak pernah salah paham, tidak ada perselisihan. Bukankah kalau kita benar-benar berjalan bersama Allah, kadangkala kita mempertanyakan maksud-maksud Allah dalam hidup kita? Sempurna selama di dunia ini lebih sering kita pakai untuk hal-hal yang tidak berpribadi. Musik yang sempurna, lingkaran yang sempurna. Tetapi dalam hal relasi, kita jarang atau sulit memakai kata sempurna. Kita lebih sering memakai kata cocok. Jadi inilah identitas kita di dalam Kristus. Kita adalah sahabat Allah. Entahkah kita pernah melukai Dia, atau kita pernah merasa dilukai Allah. Kita bukanlah sahabat Yesus karena kita sempurna, tetapi Dia yang sempurna datang justru untuk menyempurnakan kita. Dialah sahabat kita. Sahabat adalah respon sehari-hari, memakai aktivitas sehari-hari, bukan seminggu sekali seperti waktu kita datang ke gereja. Kita tidak berpura-pura di depan sahabat kita yang sejati. Kita tampil apa adanya. Begitulah seharusnya kita kepada Yesus. Kita memang menghormati Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, tetapi kita juga tidak menyembunyikan apa-apa. Sudahkah Anda memperlakukan Yesus sebagai sahabat? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menghadapi krisis. Siapakah Anda, sahabat Allah? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami sahabat. Meskipun apa yang sudah kami pikirkan, lakukan dan katakan tentang Engkau mungkin pernah melukai hatimu, tetapi Engkau tetap mengasihi kami sebagai sahabat-Mu. Engkau sudah mati untuk kami, sahabat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami selalu ingat ketika kami menghadapi krisis hidup, kami selalu punya sahabat yang baik, sahabat yang luar biasa yaitu Engkau, sehingga kami tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah putus asa. Terima kasih Tuhan untuk menjadi sahabat kami. Kiranya doa kami ini juga menjadi pengingat kami untuk kami selalu menjadi sahabat Engkau yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.